Alif tuh udah sering dulu sama aku tuh, ketua umumnya APPI itu. Udah kaya dia sekarang ya kan, sombong ya kan. Itu ketuanya si Alif. Itu sering itu dulu sama aku tuh si Alif tuh, lama gitu. Makanya aku bilang pemain-pemain lama semua gitu. Jadi yang aku bilang kalian yang baru masuk ini pemain baru gitu. Nah, itu ya. Dulu masuk terus si Alwan, Ustadz Alwan tuh masuk ke room si Pak Dahen, si Salomo, si Zara Ciel, itu Wanes itu, si Zara Ciel itu. Hati-hati kalian yang tadi dibilang Pak itu. Kasihan aku awalnya kan, digebukin aja Oten ini, nggak tega lah kan, hibernasi lah ya kan, set Naruto. Belajar ya kan, kok kayak gini kali nih nasib Oten ini kan, itulah kan. Terus belajar lah ya kan, berhibernasi ya kan. Dalam 1x24 jam sampai nggak tidur aku loh, serius. Belajar lah aku dari YouTube-nya Episkop, set ke gereja tiap hari. Bayangin ya, antar provinsi aku ke gereja, ke Tangerang. Aku kan nggak tinggal di sana. Naik kereta subuh pokoknya jam 5 setengah 6 aku pokoknya udah naik kereta ke stasiun, sampai sana jam 10. Bayangin ya, seperti itu perjuangan demi mau nanya ini nih Episkop ini, nanya terus. Pokoknya set sampai berapa dulu buku itu banyak banget, catet di rumah, diolah lagi, dibaca, denger lagi videonya, denger lagi, baca lagi. Oke, udah ready. Ada orang nanya, gebukin, naik, gebukin balik. Itu dari dokter si Alwan, itu ketua umum APPI itu, si Alif, si Juma itu udah sering itu, tahu dia, tias dulu, si Koreng, ya, pokoknya habis lah. Kerjaan orang itu pokoknya jambak-jambakin Protestan. Dia Kristen, si Rita Jamal, pokoknya banyak. Kalian tahu lah itu ya, Pak Dehen itu, terus si Torosoki, terus siapa lagi tuh, ada banyak, tahu lah itu kan. Terus mereka tuh kan kasihan loh. Terus ke Pak Erben juga aku, ke Pak Jeki, ke penginjil TikTok dulu kan, semua lah aku masukin kan. Asal udah masuk aku kan, Salam Jambak, aku di Jambak ini, Jambak, Salam Jambak, naik Mbak Tias gitu kan. Nah waktu dulu masih Hading Tias itu. Terus ke roomnya siapa namanya tuh, KTFP, roomnya si siapa namanya, Ken, banyak. Jadi semua room yang kalian tengok itu udah dari situ semua. Terus ada lagi dulu siapa yang udah ditangkap, yang dipersekusi itu sama anak api tuh, siapa namanya, si Suswanto, siapa namanya tuh, Salomo udah, siapa namanya, lupa aku. Nah itu banyak itu, ke situ aja kerja kok. Terus kan males lah gitu. Terus ke roomnya si Joseph, aku sempat jadi narsum loh. Roomnya RK, sempat jadi narsum loh. Apa lagi, PC dulu tuh namanya bukan si PC The King gitu. Pokoknya yang digebukin lah semuanya itu. Si WK dulu tuh nempel sama aku, baru dia keluar. CP itu dulu numpang di room gue tuh, baru keluar bikin lah gitu kan. Udah terkenal di roomku, nyebar lah orang itu. Rata-rata segitu. Pak Bom itu dulu ke semua tempat itu, tapi di tempatku dia selalu kubuang. Aku sempet ini, gara-gara dia bilang Rasul Paulus itu dipercik katanya, nggak dibaptis. Marah lah aku ganyang-ganyang dia. Udah itu semua. Iya, CP Kristen Prince yang itu sekarang itu. Ini di tempatku dulu tuh.
sambil ngini motor, tunggu ya tak, bentar lagi aku nyampe rumah. Tak ngapain lah, aku lucu kali dulu sama dia. Ya, pokoknya dia. Terus pernah juga dulu aku tuh seringin dulu di RT 6 gitu kan. Pokoknya nggak ada yang nggak aku ini tuh. Sepak terjang gue tuh cuman ganti-ganti nama aku. Sepak terjang, tapi kalau udah tahu suara aku udah tahu orang itu. Adalah kayaknya banyak lah dulu. Lucu, tapi dulu tuh nggak kayak sekarang. Sekarang main lapor. Kalau dulu tuh kami entah apa aja. Bang Raja Debat juga aku sering sama dia dulu. Gue dulu pernah sama dia itu duet ngelawan si Juma ya kalau nggak salah. Sering juga duet sama dia. Ya itu, dia jago Islam lah gitu kan. Aku dari Kristen ya gitu. Pokoknya dulu tuh semuanya. Terus akhirnya kan, nih room nih nggak ada yang rame, serius cuy, nggak akan pernah rame. Terus ada lagi di room CP-nya Wanes. CP ini ada banyak, ada Wanes, si Noni. Aku tuh sering jadi ini kan, sering. Jadi terus gitu kan, ujung-ujungnya kan, loh kok lain ini, gitu kan. Bicara sorga dulu tuh mereka mengira semuanya itu tempat. Dulu semua apologet itu bilang sorga itu tempat. Please, gak ada yang bilang itu keadaan. Gak pernah ada ajaran itu. Di Protestan tuh gak ada ajarannya. Kalian boleh cek ya. Kalian boleh cek itu gak ada ajaran itu. Asli. Ya, asli itu. CP yang asli single fighter. Iya, CP yang di luar negeri sana. Jangan lupa room Nanda. Ya, asli itu tentang sorga, itu semuanya nggak ada. Terus masuklah aku 3 tahun yang lalu, ya kan, masuk 3 tahun yang lalu ke roomnya ini, sama ketua APPI itu, si Alif itu, kan, dia bicarain tentang sorganya, dia bicara tentang arsinya gitu kan, berarti lebih besar dong singgah sananya daripada di situ. Dia kalah telak. Si CP Wanes ini malah setuju surga itu tempat. Oh tidak, kata aku gitu kan. Tidak demikian. Jadi aku ngelawan RT 6, Wanes ini nimpalin kayak buang tai ke muka aku. Bayangin. Iya, Wanes ini buangin tai ke muka aku terus. Ku lawan RT 6, dibuangin terus tai ke muka aku. Memang loh, akhirnya kan ku hajar mereka. Abis mereka, kusikat, dia udah nggak temenan sampai berantem loh. Tapi dulu itu nggak ada lapor polisi, nggak ada, karena itu masih apologet miskin. Ini mentang udah di belakangnya itu orang-orang besar, lapor, nggak ada itu, nggak setuju aku, kata dia. Setelah kamu nggak setuju, setelah aku jelaskan 1 Timotius 6 ayat 16, bersemayam dalam terang, kan rangkaiannya tuh jelas itu aku bikin itu, tentang baptisan itu juga jelas gitu kan. Jadi lawanku ini memang Wanes dulu, serius. Mereka tuh kayak batu sandungan dulu sama aku, asli itu mah. Lucu lah dulu. Terus lagi ya, lu inget banget tuh, si PC dulu bilang Yesus Bapa ya kan. Masuklah itu Yohanes 5 ayat 30 kan. Telak lah mereka kan, diem aja kan. Bisa jawab nggak ini si bangki ini, tengok ini kan. Digebukin juga orang itu kan. Berarti bapak pakai kolor gitu. Berarti bapak digebukin, coba bayangin. Dibilangnya Yesus adalah bapak, berarti bapak pernah digebukin sama tentara Romawi. Bapak pakai kolor, coba. Cemana lah rasanya. Bapak sampai kayak gitulah. Makanya pokoknya habis lah dibantai Wanes ini sama RT 6. Asli itu mah. Aku antara mau ketawa sama gak usah kau dengarkan Rita Wahyu itu, gak jelas tuh. Aku sampai mau ketawa lah kadang. Orang itu pokoknya kalau ngejawab ya kan, aduh kadang kasihan tapi ngeyel gitu kan. Makanya gue bilang itulah
Mikana aja ikut-ikut soal bahasa roh. Apa itu? Nggak tahu lah. Nah si Ken yang kemarin, dia udah banyak jadilah bernilai, dia udah banyak belajar dari roomku. Dia kan sering di roomku dulu. Jadi kalau tentang kekristenan itu aku jawab. Aku abis-abisan ngejawab. Kalau itu aku nggak bisa dibantah. Asli. Kalau soalnya pertanyaannya tentang kekristenan, gua nggak akan kasih kepada yang lain di komal gua. Jadi dulu pernah dia bilang kan, Yesus nggak ngajarin ibadah. Situ aku emosi dan nggak akan kunaikkan lagi tuh. Pokoknya yang udah keluar. Jadi semua itu pernah dari roomku. Semua udah pernah dari roomku. Ketika mereka udah aneh, ku tendang. Nggak akan kuinin. Kalau udah agak-agak lain gitu. Nggak semuanya Kak Nita. Nggak semuanya ini. Jadi dia tuh campur-campur. Ya, ada sebagian. Dan itu jadi ya ini gini. Teologinya itu teologi sinkretisme. Jadi dia memadukan antara Yahudi Rabbinik dengan ortodoksia terus sama ajaran barat. Itu. Makanya aku bilang campur aduk gitu. Jadi nggak bisa juga aku ini. Aku nggak rekomen. Yang aku rekomen tuh ya bukannya aku sok-sok apa gitu ya. Tapi kalian akan sangat-sangat masuk ke nalar. Kalau kalian itu tonton YouTube-nya Episkop Daniel. Itu satu. Pertimbangannya adalah penjelasannya itu Alkitabiah. Gak pakai eksegesi. Penjelasannya Alkitabiah. Yang kedua, ajaran ini turun-temurun. Jadi dia ini bukan berdasarkan teologi sendiri. Enggak. Ini enggak teologi sendiri. Gitu. Tadi aku udah jawab Ratu Esther. Campur aduk dan enggak semuanya. Ya. Ade Juwita juga campur aduk. Dia tuh pakai Sirita Wahyu soalnya. Ya, dia tuh sebelumnya tuh pakai Sirita Wahyu. Terus dicampurnya sama ortodoksia. Ini sinkretisme. Makanya aku bilang hati-hatilah kalian. Hati-hati. Bukannya apa-apa, kita harus juga dapat ajaran ini yang sampai ke sana. Makanya aku bilang contoh cara Katolik. Katolik itu dimanapun sama. Ortodoks itu dimanapun sama. Karena memang itu pegangannya. Pegangannya itu. Ya tapi masalahnya ada lagi nih. Bukannya kita tuh cakap-cakapan untuk menjawab. Bukan hebat kita dalam berdialektika. Bukan kita hebat dalam memenangkan argumentasi gitu. Tapi yang penting itu tadi. Kita harus menjadi pelaku firman. Itu aja. Jangan pula kamu memberitakan Injil lalu kamu tertolak. Itu aja. Makanya aku bilang kita tidak lagi menyalahkan. Tapi ini kan yang nanya kan rekomendasi gitu ya. Tapi aku nggak rekomen itu semua. Kenapa? Karena satu itu tadi. Dan si yang jago ngomong ini pun dia tidak melakukan apa yang dia katakan. Saya kurangnya adalah itu. Dia tidak melakukan apa yang dia katakan. Mengajarkan, begini. Tapi itu gak sesuai. Sinkretisme itu campur-campur, es campur. Sinkretisme itu es campur. Nah itu. Kalau dibilang Protestan ajarannya kacau balau, enggak. Saya tidak menilainya seperti itu. Saya tidak menilai Protestan itu seperti itu. Ya, Protestan ini ada banyak jenisnya. Protestan ini hanya belum lengkap aja ajarannya. Mereka adalah saudara seiman kita yang perlu kita bimbing. Jadi jangan mengatakan kacau balau atau apa, karena mereka itu juga keluar dari Katolik. Mereka itu kan pecah dari Katolik. Apa kamu mau menuduh Katolik itu kacau balau? Agak kurang yang ngomong ini. Ya jangan bilang gitu. Jadi karena yang kau kena kan nanti panitia sorga. Mohon maaf, panitia sorga ntar ngelaporin gue. Besok di story panjang. Ya, gue nggak mau lagi nyindir panitia sorga. Nanti semua story itu satu paroki nanti ngemusuhin gue. Asli, kan kalian tahu kan? Ngeri. Udah bisa nanti, ya kalian bayangin dulu ya.
panitia sorga ini sampai memfitnah gue sama Bang Metatron, dibikinnya muka aku. Cobalah, isinya nggak ada, anjir. Isinya nggak ada. Tapi muka aku dituduhnya, aku entah ada apa? Gimana ya judulnya itu ya? Judulnya itu DKC itu apa judulnya dulu kan? Ada hubungan apa gitu loh, kayak kotor gitu loh, sampai panitia surga ini ngeri kali lah. Dakocan ya si Dakocan ini, makanya aku bilang astaga. Tapi ada juga Katolik yang baik, makanya aku bilang yang panitia surga ini yang agak-agak ngeri gitu, tapi ada Katolik yang sehat itu ada gitu ya. Jadi makanya yang di bawah ini ketika bilang ajaran Protestan kacau balau, kamu harus kena ke pusatnya. Saya nggak mau ngatakan itu. Protestan itu teman seiman saya, saudara seiman saya nggak peduli. Yang penting mau dibimbing, gue nggak peduli. Ya, orang Katolik juga banyak kok. Akhirnya banyak yang tahu ajarannya ke ortodoks gitu kan. Banyak. Pak Erben itu dia Protestan. Dia itu belajarnya dari ortodoks loh. Pak Justin itu juga gitu. Dia banyak menerima ajaran dari ortodoks. Jangan salah. Makanya kemarin Pak Erben datang ya kan. Kita satu guru. Dia juga belajar dari timur. Dia akui itu. Karena memang cuma dapat jawaban itu dari timur. Kok cari dari barat? Yang kalian jagokan itu kan cuma gebuk-gebukin Islam. Jadi jago untuk gebukin Islam. Gak enak aku bilangnya. Jago untuk gebukin RT 6. Kalau masalah jago untuk gebukin itu, semua orang jago. Semua orang jago untuk itu. Apa hebatnya? Terlalu familiar. Hadis sudah jelas. Udah tinggal tunjukin set. Enteng serius. Kalau itu biasa. Udah aku bilang, sebelum yang sekarang booming, itu udah makanan kita dari dulu gitu loh. Udah makanan lama itu. Makanya datang kalian, itu aja. Gak ada. Kalian, makanya gue bilang kalian pemain baru nengoknya, wow gitu kan. Kalau kita dulu kurang. Kalian belajarlah sama Aderion sana. Itulah rekomendasiku. Udah. Kalau ini Queen of Logic ya, kalian bisa tahu siapa. Nah, kalau itu tuh lebih lagi, tapi lucu. Dia dikemas dalam jangan bilang mantan dong, pacaran aja belum ya. Jadi kalau rekomendasi itu ya, aku masih bilang ya, kalau Protestan ya, masuklah kalian ke roomnya Pak Jeki Sembiring gitu. Pak Jeki ya, aku nggak ngomongin yang lain ya. Masuklah ke roomnya Pak Jeki Sembiring. Itu aja. Ke Pak Erben. Itu aja lah rekomendasiku. Tapi kalau mau komplit ya, kalian tonton aja channel YouTube-nya Romo Daniel Biantoro. Itu aja. Ini kenapa Kristen menjatuhkan Kristen? Enggak ya. Enggak. Gini. Jadi kita ini bukan Kristen menjatuhkan Kristen. Kita ini Kristen ini satu tubuh. Kita nggak ada menjatuhkan. Tapi kita harus saling mengkoreksi diri kita gitu. Di sini aja lah Bun, remix ya. Jangan menjatuhkan. Nggak ada gunanya kita menjatuhkan supaya kita berdiri. Orang kita lagi duduk kok jatuhkan orang. Ibarat kata gini, kita lagi duduk terus kok jegal orang biar ini. Sama-sama nggak berdiri. Udahlah, nggak usah. YouTube itu Episkop Daniel Biantoro, kalian tontonlah. Itulah yang bisa aku rekomendasikan gitu. Nggak ada ya, jadi ingat ya, kita itu jangan sensitif kayak RT 6, dikit-dikit emosi, menjatuhkan, bobo ini. Tadi si Glory juga gitu, datang Farisi katanya, apalah itu. Itulah, makanya aku bilang janganlah sikit-sikit. Oneness ini memang cocok kali lah digebukin ini oneness ini. Aku kadang-kadang ya pengen kali aku rusuh lagi kayak dulu gitu, ngeinin oneness gitu. Cuman kan ujung-ujungnya apa? Yang seneng tau nggak siapa? Tau nggak yang seneng siapa?
Haina. Iya kan? Bener-bener bikin iya, Haina lah. Haina ini nih. Wah, belum lagi kalian kenal yang namanya siapa namanya? Si Luga Tambunan. Allah ya. Tah apa lah itu jenisnya itu. Bikin malu. Alah. Muak pula aku kadang-kadang. Agak-agak ya. Bikin asli lah ya Allah. Kadang-kadang aku bilang, ambillah, mualafkanlah dia, aku pengen sedekah kali itu. Ambillah yang kayak gitu. Mikana ambil ya. Lu gue tahu. ambil aja yang kayak gitu tuh. Yang beda tuh, ambillah, mualafkanlah please udah gitu. Kayak gitu. Makanya sayanglah. Gitulah. Tetapi kan kita imamat yang rajani, Bun. Kau imam rupanya. Kau imam. Ini pun perlu ini. Ada juga ini ya. Aku dengar memang ada suara-suara sumbang tentang narasi kita adalah imamat yang rajani. Ini pun salah paham ini. Ini pun untung kau bilang ya. Ini kalian baca pun kalian nggak ngerti nih. Imamat rajani itu bukan kita semua oten. Imamat rajani itu Yesus Kristus, cuy. Udah mulai kayak si PL ini. Curiga aku ini si PL. Gimana tuh Bunda? Ini nih. Ini juga salah paham ini. Kita adalah imamat yang rajani. Terus jemaat itu jadi imam gitu. Kita murid, bukan imam. Enak aja kok. Itulah. Oneness dan Sabellian itu memang bidat. Ya Sabellian itu oneness. Modalism, Sabellianisme itu semuanya oneness. Gak ngerti kali Bunda. Ya, gak ngerti. Iyalah. Itulah makanya aku bilang janganlah kalian pakai istilah-istilah yang ngadi-ngadi gitu. Katolik dan Kristen beda ya. Iya, beda sempak kami. Ini ya, di Alkitab tertulis banyak pelayanan tapi satu tujuan. Itu maksudnya apa, Bun? Iya. Kau melayani dalam hal ngasih gift. Aku ngajar. Yang lain tap-tap. Itulah. Yang satu ngeblokir-blokirin yang typing jelek. Ya, ini pelayanan semua ini. Ya, ada yang TF, ada yang ngibulin, ada yang janji TF. Untung orangnya udah tidur ya kan. Aduh Tuhan. Aduh. Itulah. Mana si Surti. Aduh. Aku dari Malaysia Bun ya. Shalom. Jadi Abner. Ya itulah. Jadi yang dimaksud itu. Jadi bukan semua berapologet terus ngajarin yang satu A, yang B, yang C, yang F. Enggak, itu bukan itu pemahamannya. Oleh roh yang satu, ya, memberikan karunia untuk berdoa. Oleh roh yang satu, diberi karunia untuk nge-give. Oleh roh yang satu, kan di sini teman-teman juga kan banyak yang doain aku, ya kan? Untuk oleh roh yang satu ada yang diberi karunia untuk TF tapi nggak jadi. ini apa lagi beda sempak sorek sama krokodil? Enggak lah, kalau sempak dari barat itu kan mereknya kan Calvin Klein ya kan. Kalau dari timur itu cawet
Ah, kalian tuh merek yang bagus lah itu. Dari barat itu Calvin Klein lah itu. Nah, kalau kalau yang dari taruh kalau dari ini Tommy Hilfiger ya kan. Ah itulah bedanya itu ajanya itu. Mana ada merek Miyako, ah kau pun. Itulah cuman beda itu aja. Nanti ku tuliskan lagi. Yeay kami CK. Siapa? Aduh. Iya, iyalah. Heeh. Kalau kalau Katolik kan mereknya Orca. Kalau Protestan itulah Tommy Hilfiger, Calvin Klein itu. Gitu. Tahu kan? Kalau enggak ini bongkok. Terus kalau enggak CK yang ori bisa sampai puluhan juta bun. Ah enggak ah. Sempa itu nggak nyampe segitu. Mungkin punyaku ini kali ya. Nggak punya pun aku nggak punya. Nggak punya aku sempak cek. Sempakku itu ini yang 30.000 itu loh. Tahu kan? Yang 30.000. Yang nanti kalau udah sebulan itu karetnya doang yang naik. Jadi kalau udah sebulan ya kan. Nanti cuma talinya doang itunya udah. Aduh mas. Nah itulah cek yang nanti kan kalau ada karet nah kiri kanan itulah. Aduh ya Allah. Uzon tiba-tiba ini ada yang di bawah. Si Tommy Hilfiger ini dokter Tommy ini entah apa dia yang mulai ya, bukan aku loh, entah apa ini loh, bukan yang diikat ya samping kiri kanannya, ini nanti jahitannya lepas terus nanti karetnya doang. jadi tuh bukan masalah udah melar, bukan. Jadi karetnya kenceng, jahitannya copot. Aduh Tuhan, ya Allah. Ya. Kocak orang ini. Kalian pun entah apa. Malah ngebahas pengalaman ya. Iya. Aku tuh sempet ngerasain ya. Sempak kiri. Side A, side B ya kan. Waktu dalam pelarianku, ya kan. Dalam pelarianku kan, cuman bawa sempak 2 biji kan. Enggak ini bohong ya, bukan oversharing ya. Jadi ini ide untuk orang yang bepergian lama. Jadi kalian beli panty liner. Nah itu tuh ngebantu. Jadi kalian pakai panty liner. Jadi kalian nggak usah ganti-ganti. Buka aja, buang panty linernya, pakai lagi. Itu tuh lumayan membantu. Dikasih wejangan. Ya ini dikasih wejangan. Nah ini enaknya cewek ya. Kalau cowok kan aku nggak tahu lah ya. Nggak ada ya. Oh nggak pada tahu panty liner ya udahlah. Nanti nggak masuk surga. Gara-gara kau ya dokter ya. Kalau nggak pakai pampers. Nah itu bagus itu ide. Ya itu jadi kalian itu nggak terlalu risih gitu loh.